Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Masjid Jami Mayang, ingin menemui Guse. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, jadi kenapa kabar Gus? Alhamdulillah sehat walafiat Ustaz. Tapi kabar biar ndak mana ya? Alhamdulillah. Habis sebelum kabar nih. Ajunan gitu saya abit sebelum kabar gitu. Mungkin dengan adanya Omikron nih. Sarang Omikron gitu. Di Makron ini. Di Makron ini. Ada rakat nih nyompok nih. Aduh, alhamdulillah kayak barangnya sehat oleh Allah Taala. Sore mai tamu ya. Jereng. Gus dan gula nyatanya di ajunan mengenai tentang pendidikan. Lagi dari mana dia? Dan gula melihat semakin nikah banyak dari peserta didik kita karena efek pandemi kan toh kan, apalagi sekarang sudah mau memasuki level 3 mulai. Menurut ajunan gitu kenapa peserta didik kan toh kalau terus-terusan seperti ini nantinya nanti kenapa gitu? Oke, menurut gue lagi tetap kita laksanakan pendidikan kita karena kasihan sama anak didik kita, karena ada anak didik kita sebagai penerus generasi kedua orang tuanya untuk masa depannya. Yang penting pun jaga kesehatan, tetap prokes, kita melaksanakan apa yang diberikan oleh pemerintah dengan melaksanakan vaksin untuk anak didik kita dan dijaga pola makan, kesehatan untuk anak didik kita. Kasihan kalau kita sampai dididikkan terus. Betul. Kita kasihan lah pokoknya. Dan gula Gus nyatanya di ajunan yang nomor 2 kan toh mengenai tentang masih tetap mengenai tentang pendidikan, tentang anak sekolah kan toh. Jadi semakin nih kan penapanya mana ketika anak peserta didik kita itu melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya melalui daring, di banyak anak-anak itu kurang fokus terhadap pembelajarannya tersebut. Terkadang saya perhatikan anak-anak itu banyak yang main game, main sembarang lah di dalam gadget tersebut. Itu kira-kira bagaimana cara mengatasinya? Ya, kita harus ada korelasi antar kedua orang tua gitu, saling komunikasi bagaimana anak didik kita itu tetap dipantau setiap hari ketika mau daring, jangan dibiarkan. Artinya biar tetap bersinergi ya. Nah, biar tetap bersinergi. Iya, iya. Kita harus ketat terhadap anak-anak didik kita, termasuk orang tua, ya gurunya juga. Kalau bisa kita harus tindakan lah. Kalau kita main-main untuk ketika daring. Tapi sekarang mau daring kayaknya sangat sulit, apalagi di pedesaan banyak orang yang tidak punya HP Android lah. Karena kenapa? Kemiskinan lah. Kemiskinan di Indonesia ini sangat banyak sekarang. Mau beli HP, mau beli paket internet, banyak sekali modalnya sulit. Ya. Banyak sekali modalnya. Apalagi seandainya kan dibantu dengan pemerintah. Sekarang kan sudah ada dibantu sama pemerintah tentang internet lah, masalah untuk paket. Tapi kebanyakan untuk yang desa-desa kan banyak yang tidak punya HP. Nah itulah kesulitan. Ya kalau bisa kita untuk pemerintah ya kita harus bantu ya laptop atau untuk lembaga biar enak. Nah untuk masuknya kita ganti ya apa 1 minggu cara 1, 2, 3 terus 1 minggu lagi 4, 5, 6. Nah kan enak. Gus, kenapa banyak keluhan-keluhan dari masyarakat termasuk dari wali murid itu mengenai tentang gadget, ponsel HP yang dipakai untuk kegiatan belajar mengajar. Terkadang
mereka di rumahnya itu cuman memegang satu HP atau dua HP, dan itu punya orang tuanya. Beda juga kalau sudah anak didik kita itu sudah SMP atau SMA. Itu kalau yang SD kan kebanyakan orang tuanya, kalau di kampung kami ya, ini di perdesaan, orang tuanya itu pergi ke gudang, kerja tembakau, kerja di luar. Akhirnya anaknya itu seakan-akan terlantar, Gus. Seperti itu. Itu bagaimana caranya ya? Apa kita harus turun langsung memberi arahan? Maka dari itu kita harus sebagai pendidik, kita harus turun kalau kayak gitu caranya. Kita dibagi waktu lah. Untuk yang kelas 1, 3 kita kumpul di rumahnya ini, kita didik di sana, rumahnya A. Lagi pagi harinya di kelompoknya rumahnya B. Kita harus datangi. Kalau semuanya ditelantarkan, ibu bapak kerja, kasihan sama anak didik kita. Kapannya mau pintar sebagai generasi bangsa, generasi masa depannya anak didik kita. Kasihan lah. Ya, yang rugi nanti kan kedua orang tuanya. Itu makanya kita harus komunikasi antara guru sama orang tuanya, bagaimana enaknya kita harus komunikasi, bersinergi lah. Iya, iya. Begitu. Ini lagi terkait masalah curahan wali murid. Dari curahan wali murid ini juga banyak ini terkait masalah pembelajaran yang diberikan oleh seorang guru ini agaknya terlalu banyak ketimbang aktif, ketimbang masuk sekolah seperti itu. Jadi seakan-akan anak-anak itu tiap harinya tugas, dan akhirnya itu kan bisa mengalami kejenuhan itu, Gus. Gimana menurut pendapat jenengan itu kira-kira? Ya biar kita tidak jenuh murid kita, anak didik kita harus kasih hiburan lah, semacam hiburan apa ya, ketika hari Sabtu, hari Senin, Selasa, Rabu kita kasih pelajaran, terus hari Kamisnya kita kasih hiburan senam biar kita sehat. Yang penting sehat. Kalau kita tidak sehat, nggak bisa belajar kita. Iya. Sangat penting kesehatan buat kita semuanya. Menjaga Betul, imun betul. lah, kata. Menjaga imun tubuh ya, Gus. Imun tubuh. Dan kita harus dijaga. Jadi biar ada istirahatnya anak didik kita itu. Betul. Kasihan juga karena otak kita butuh istirahat juga. Terkadang kan Gus, beda dengan guru-guru yang di sekolah ya. Namanya juga pendidik kan sudah terbiasa mengajari anak-anak itu, Gus. Kalau wali murid itu kan macam-macam, Gus, beda pemikiran juga, aktivitasnya juga, kegiatan sehari-harinya juga. Mungkin dari salah satu murid itu yang mengutarakan mungkin karena kedua orang tuanya sibuk mungkin, Gus. Mungkin sibuk kerja di gudang atau kegiatan-kegiatan yang lainnya, akhirnya sampai lalai terhadap anaknya sendiri gitu, dan akhirnya wali murid itu marah-marah kepada pihak lembaga yang disekolahkan anaknya itu. Seperti itu, Gus. Ya, kita kembalikan lagi, kita harus ada bersinergi, kolaborasi antar guru dan wali murid. Kita harus sering-sering kita menyambangi, kasih nasihat, kita menyambangi ke rumahnya anak didik kita, bagaimana caranya kita mengusir dengan kedua orang tuanya, bagaimana ini biar jadi lebih pintar dan biar belajar biar tidak terlantar. Nanti kan dikasih solusi. Biasanya kedua orang tua gini saja tidak, Bu, sahabat saya sama dengan kita ini anak saya, kita harus pantau setiap mau belajar, atau kita adakan belajar bersama lah, belajar kelompok antar teman. Betul.
Di sekilas konten dulu Gus. Anyun pamit langsung klaim. Sami semua barokah. Amin amin. Semua barokah. Masyarakat, inilah edukasi mengenai wawancara kami bersama Gus Fatoni ini yang di Mayang. Semoga kalau ada lebihnya silahkan ambil manfaatnya, kalau ada kurangnya mungkin itu adalah kesalahan kami pribadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan bersama Gus Fatoni. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.